Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tentang menganalisis kasus bullying yang viral di media sosial dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nama saya Aditya Dwi Bagaskoro, NIM 2020121155 untuk prodi akuntansi 2D. Pengertian bullying itu tersendiri adalah bullying adalah sebuah tindakan atau perilaku agresif yang disengaja yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang secara berulang-ulang dan dari waktu ke waktu terhadap seseorang korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah atau sebagai sebuah penyalahgunaan kekuasaan. Bullying adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Di contoh kasus ini, saya mengambil dari sebuah berita, yaitu bullying bocah penjual gorengan. Kasus bullying mungkin sudah tidak asing lagi bagi para anak muda, orang tua di seluruh dunia. Di kasus bullying, ini termasuk di dimensi moral hak kewajiban informasi. Di sini saya akan menceritakan asal muasal kejadian pada tanggal 17 Mei 2020. Ada kasus viral yang sampai heboh di media sosial, terutama di Instagram dan Twitter. Bocah penjual gorengan yang keliling ini mendapatkan bullying dari sekitarnya karena dia sedikit memiliki keterbelakangan mental dan ekonomi yang kurang, yang menjadikan dia dibully oleh orang yang lebih tua dari dia. Suatu ketika, dia sedang berjualan keliling naik sepeda dan dia menghampiri anak muda yang sedang berkumpul. Dia mencoba menawarkan jajanan miliknya, tapi pemuda itu malah mengejek dia, yang membuat dia marah lalu memukul montor pemuda tersebut. Dan dengan spontan, pemuda tersebut marah dan memukul dia. Bukan hanya itu, sepeda yang dia pakai dibuang, bahkan makanan atau gorengan yang dia jual sampai jatuh ke tanah. Tidak ada satupun orang pun yang membantu kejadian tersebut. Kejadian tersebut direkam oleh teman pemuda tersebut dan diupload di Facebook. Di Facebook kurang dari 1 kali 24 jam pelaku tersebut sudah diamankan dari kepolisian. Di sini peran media sosial sangat bagus untuk mempercepat penangkapan pelaku. Tapi di sini juga ada dampak negatif dan positif dari kasus ini. Yang pertama, dampak negatif. Banyak media sosial yang mencoba untuk memanfaatkan keadaan dengan penipuan, seperti memajang foto bocah tersebut dan di bawahnya dikasih keterangan yang menyentuh, yang membuat pembaca merasa iba dan mencoba memberi bantuan. Padahal bantuan itu bodong atau berbohong. Di sini kita sebagai pengguna media sosial harus jeli dan pandai membedakan mana yang asli dan mana yang penipuan, atau bisa jika ingin benar-benar memberi bantuan bisa melalui platform resmi dari pemerintah yang benar-benar asli dan mempunyai histori yang baik. Jadi harus pandai. Dan pesan saya untuk para pengguna media sosial, jika ingin membuat berita harus sesuai fakta. Jangan melebih-lebihkan berita, apalagi membeli opini, karena dapat menjadi isu di masyarakat. Jadi semakin parah dapat menjadi adu domba. Sisi positifnya dunia supaya tahu kalau bullying itu sangat tidak baik dan sangat buruk bagi korban. Di sini supaya orang belajar bahaya bullying dan efek yang ditimbulkan dari korban bullying. Mempersatukan orang untuk saling tolong-menolong. Informasi melalui media cepat beredar, jadi memudahkan pihak penegak hukum dan supaya pemerintah mau merangkul para korban bullying. Karena mungkin psikis mereka jadi terganggu dan trauma, oleh karena itu harus adanya rehabilitasi guna penyembuhan. Di sini pemerintah sangat penting dan vital.
Bukan hanya bullying di dunia nyata, sekarang bullying sudah merambah ke dunia online atau dunia maya. Ya, mungkin orang sudah banyak yang tahu kalau sekarang bullying bukan hanya melalui dunia nyata, tapi juga melalui media sosial atau dunia maya. Media sosial yang sekarang banyak digandrungi anak milenial di samping perkembangan zaman yang memiliki dampak positif, tapi ada juga segi negatif, yaitu bullying di media sosial. Justru hujatan atau bullying di media sosial ini lebih parah karena langsung menuju ke fisik. Seperti orang yang sedang foto, sang pembuli mencoba mencari kekurangan di foto tersebut, lalu menghujatnya. Itu justru dapat membuat korban menjadi lebih tertekan di psikisnya karena merasa kurang sempurna. Karena merasa kurang sempurna di fisik yang membuat dia tidak pede. Oleh karena itu, orang yang dipandang banyak orang seperti artis harus memiliki fisik yang sempurna. Padahal di dunia ini tidak ada yang namanya manusia sempurna. Pasti ada kekurangannya. Seringkali orang yang menghujat menggunakan kata-kata kotor yang mereka tanpa sadari pengguna media sosial bukan seorang dewasa saja, tapi juga ada anak-anak yang takutnya meniru hal tersebut. Jadi, bijaklah dalam menggunakan media sosial, karena di situ ada perasaan yang harus dijaga. Ayo majukan etika yang baik di dunia maya, seperti orang di luar yang memandang kita ramah di dunia nyata. Dan yang terpenting, saling menjaga. Jangan sampai negara kita terpecah belah karena adu domba. Peraturan tentang bullying. Untuk peraturan tentang bullying tersendiri ada UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan jika perundungan dilakukan di media sosial, UU yang berlaku adalah nomor 11 tahun 2008. Sejumlah ini peraturan yang dibuat belum sepenuhnya melindungi korban karena masih banyak orang di luar sana yang menjadi korban bullying, tapi takut untuk memperjuangkan haknya dan memilih diam dan mengurung diri. Seringkali orang yang melihat kejadian pembulian hanya bisa diam tanpa adanya membantu, melerai, ataupun memisahnya. Dan menurut saya orang-orang seperti itu kurang peduli dan terlalu egois. Saya mungkin akan belajar dari hal-hal yang saya pelajari. Jika saya mengalami kejadian itu, mungkin saya akan mencoba diam dulu, mengoreksi diri saya yang salah, dan memperkuat mental saya supaya tidak tertekan. Mungkin saya akan menjauhi circle tersebut dan memilih circle yang lebih sehat, yang saling support dan saling bantu, bukan saling hina dan hujat. Dan apabila saya terkena hujatan di media sosial, mungkin saya akan membisukan dulu media sosial saya dan menunggu reda. Tapi kalau sudah sudah melewati batas, mungkin saya melalui jalur hukum atau melakukan peradilan. Karena pada dasarnya bully sulit dihilangkan di dunia ini dan mustahil. Jadi jika kita tidak ingin dibully, belajarlah untuk tidak membuli orang lain. Terima kasih. Apabila ada salah kata dari penganalisa tugas ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.